Jing Saixia adalah pewaris Hotel Aize, juga menjabat sebagai manajer umum hotel itu. Itu adalah aset yang ditinggalkan ayahnya. Namun, karena Jing Saixia masih muda, hotel tersebut sementara dikelola oleh pamannya, Jian Gan. Hari ini, Jing Saixia menerima telepon dari kakak Liu yang memberitahu bahwa tas tangan edisi terbatas merek mewah telah ditemukan dan memintanya segera datang untuk membelinya, jika tidak dia akan kehilangan kesempatan. Karena itu, Jing Saixia buru-buru bersiap untuk pergi, tetapi dihalangi oleh sepupunya, Jian Bufan. Dia berpendapat bahwa kepergiannya untuk bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sudah membuat Jian Gan tidak senang, dan sekarang jika dia ingin pulang lebih awal, itu lebih tidak pantas. Dia berharap dia bisa pergi setelah jam kerja. Namun, Jing Saixia mengatakan kepadanya bahwa dia pergi untuk urusan pribadinya. Jian Bufan tahu dia pergi membeli tas tangan, dan hanya bisa menggelengkan kepala. Dia memberitahu Jing Saixia bahwa Direktur Fu dari grup Fanmu akan datang, dan ayahnya telah menginstruksikannya untuk menyambutnya secara pribadi. Tetapi Jing Saixia berpendapat bahwa seharusnya Jian Gan yang menyambutnya. Namun, Jing Saixia tahu bahwa Jian Gan suka mendengar sanjungan, jadi dia memujinya banyak. Melihat Jian Gan senang, Jing Saixia mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Begitu tiba di tempat parkir, Jing Saixia bertemu lagi dengan Lin, pacar yang telah menghilang selama setahun, dan di sampingnya ada seorang gadis cantik. Ini membuat Jing Saixia berpikir bahwa dia telah bertemu dengan pria jahat karena hanya setelah 1 tahun menghilang, dia sudah memiliki wanita lain. Jing Saixia ingat saat pertama kali bertemu Lin, mereka dengan cepat mengembangkan perasaan. Pagi berikutnya ketika dia bangun, Lin sudah menghilang, hanya meninggalkan sejumlah uang untuknya. Ini membuat Jing Saixia sangat marah, merasa Lin menganggapnya seperti wanita murahan. Ketika melihat Lin membawa gadis itu ke kamar presidensial hotel, Jing Saixia langsung meminta karyawan membuka pintu kamar. Lalu dengan marah berkata kepada gadis itu agar jangan sampai tertipu oleh Lin, dia adalah pria jahat. Tetapi gadis itu malah berkata kepada Jing Saixia bahwa orang yang sedang mandi di kamar adalah manajer umum mereka dan dia masih lajang. Dia hanyalah asisten sekaligus pengacara manajer umum itu, berharap Jing Saixia jangan menerobos masuk ke kamar mereka, kalau tidak dia akan menuntutnya. Tepat pada saat ini, manajer umum itu keluar. Jing Saixia langsung menyadari bahwa itu adalah Lin, tetapi pria di depannya itu berkata bahwa mereka belum pernah bertemu. Asisten Ai Xin juga memberitahu Jing Saixia bahwa pria ini adalah Fu Zichuan, manajer umum Fanmu. Namun, Jing Saixia tidak percaya, menganggap itu adalah rencana yang sengaja dibuat oleh Lin. Saat ini, Jian Gan juga datang, menyambut manajer umum Fanmu dengan antusias. Tetapi tanpa diduga, Ai Xin mengajukan gugatan, mengatakan bahwa hotel telah melanggar hak cipta merek furnitur perusahaan mereka, meminta kompensasi 50 juta atau mereka akan bertemu di pengadilan. Hal ini membuat Jian Gan dan Jing Saixia sangat terkejut. Awalnya mereka berniat menjamu Fu Zichuan dengan baik, tidak menyangka dia datang ke sini untuk menuntut. Setelah kembali, Jian Bufan memarahi ayahnya karena tidak seharusnya menggunakan barang palsu untuk mendekorasi hotel. Jian Gan menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk menghemat uang. Dia berencana mengulur-ulur waktu gugatan dengan Fu Zichuan, itu adalah cara kerjanya yang biasa. Hanya perlu memperpanjang waktu, pihak lawan akan otomatis menyerah. Namun, Jian Bufan tahu Fu Zichuan adalah lawan yang sulit, khawatir ayahnya bukan tandingan pria itu. Jing Saixia teringat saat pertama kali bertemu Lin, hari itu, dia menyewa seluruh bioskop untuk menonton sendirian, tetapi hanya ada dia di sana. Manajer bioskop memberitahu Jing Saixia bahwa orang itu adalah komposer film tersebut. Lin juga tampan, Jing Saixia tidak ragu untuk mendekatinya. Kedua orang itu pun berkenalan, tetapi setelah menonton film sebentar, suaranya hilang. Lin lantas mengulurkan tangan memberikan earphone untuk dipakai Jing Saixia. Musik itu ternyata dikomposisikan oleh Lin. Dia bahkan menceritakan kepada Jing Saixia isi cerita dan pemahamannya tentang musik yang membuatnya terpesona. Setelah film selesai, keduanya pergi makan malam. Jing Saixia ingin Lin menulis lagu untuknya. Meskipun Lin merasa kesulitan karena waktu yang mepet, dia tetap setuju. Jing Saixia tidak mengerti mengapa Lin, pria yang lembut dan perhatian saat itu, bisa menjadi sedingin dan sekejam ini. Maka, dia memutuskan untuk menjual saham hotel untuk mendapat uang ganti rugi bagi Fu Zichuan. Jian Bufan tidak sengaja mendengarnya, menasihatinya jangan lakukan itu karena hotel adalah jerih payah ayahnya, jangan sampai tertipu oleh pria jahat itu. Ternyata, pembeli saham yang dicari Jing Saixia adalah orang yang diatur oleh Fu Zichuan. Sekarang mereka telah mencapai tujuan dan mendapatkan hak milik hotel. Namun, Fu Zichuan tidak ingin menjalankan bisnis hotel tetapi ingin mengambil tanah itu untuk mengembangkan kawasan komersial, sama seperti cara mereka lakukan pada panti asuhan buta. Kepala panti asuhan buta mengira Fu Zichuan adalah orang yang baik hati,
dia akan terus mengoperasikan panti asuhan buta sehingga dia menandatangani kontrak penjualan dengannya. Siapa sangka setelah selesai ditandatangani, ekskavator sudah datang meratakan panti asuhan buta, membuat kepala panti sangat marah. Setelah menguasai hotel, Fu Zichuan pergi ke bar, kebetulan bertemu Jing Zhaixia yang sedang mabuk. Awalnya, dia tidak memperhatikan Jing Zhaixia, tetapi ketika melihat seorang pria memasukkan obat ke dalam gelas minumannya, dia langsung mendekat. Melihat Jing Zhaixia hendak meminum gelas minuman yang sudah dibubuhi obat, dia segera berlari menghabiskan gelas minuman itu, lalu berkata kepada kelompok orang itu bahwa Jing Zhaixia adalah temannya, kemudian membawanya pergi. Tetapi tepat ketika hendak pergi, Fu Zichuan pingsan. Mengetahui kelompok orang itu tidak mudah dihadapi, Fu Zichuan berusaha keras memecahkan botol minuman di meja, bahkan melukai dirinya sendiri untuk menakut-nakuti mereka. Melihat Fu Zichuan juga orang yang nekat, mereka tidak berani menghalangi. Dia lantas mengambil kesempatan membawa Jing Zhaixia keluar dari bar dan menuju hotel terdekat. Karena keduanya dalam keadaan linglung, mereka tidur bersama di satu ranjang. Keesokan paginya, ketika bangun melihat Fu Zichuan di sampingnya, Jing Zhaixia mengira dia sedang bermimpi. Tetapi ketika melihat luka di tangan pria itu, barulah dia tahu kejadian semalam adalah nyata. Hal ini membuat Jing Zhaixia berpikir bahwa Fu Zichuan adalah Lin, jika tidak dia tidak akan menyelamatkannya. Setelah itu, Jing Zhaixia memanggil staf hotel membawakan kotak obat untuk membalut luka Fu Zichuan. Saat itu, dia masih pingsan karena efek obat belum hilang. Jing Zhaixia berpikir bahwa Fu Zichuan mengatakan tidak mengenalnya di hotel pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Tepat pada saat ini, Fu Zichuan terbangun, menekan Jing Zhaixia ke tempat tidur, tetapi kemudian dia tertidur lagi. Jing Zhaixia ingin bangun tetapi ditekan erat olehnya, jadi dia pun ikut tidur lagi. Setelah efek obat hilang, Fu Zichuan bangun, melihat dirinya terbaring di samping Jing Zhaixia dan buru-buru berdiri. Melihat Jing Zhaixia masih tidur nyenyak, dia tidak tega membangunkannya, hanya meninggalkan sedikit uang lalu meninggalkan hotel. Setelah kejadian semalam, Fu Zichuan merasa sangat menyesal karena kembali terlibat dengan Jing Zhaixia. Namun, saat ini karyawan perusahaan sangat khawatir karena dia datang terlambat. Itu adalah pertama kalinya Fu Zichuan terlambat bekerja. Banyak orang bahkan curiga dia ditangkap karena dia selalu datang pagi dan pulang larut malam. Sambil melamun memikirkan urusannya dengan Jing Zhaixia, Fu Zichuan menerima telepon darinya. Dia mempertanyakan mengapa pria itu meninggalkan kartu bank untuknya. Fu Zichuan dengan lugas menjawab bahwa itu adalah kebiasaannya. Dia tidak pernah makan tanpa membayar. Kalimat ini membuat Jing Zhaixia sangat marah, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Hari ini, Jian Gan memutuskan untuk pergi bernegosiasi dengan Fu Zichuan. Setelah menyelidiki Fu Zichuan, dia menemukan bahwa pria itu menghilang selama 3 bulan tahun lalu, sehingga dia berpikir Fu Zichuan pasti memiliki rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Jing Zhaixia juga merasa curiga, karena periode waktu itu bertepatan dengan waktu hilangnya Lin. Setelah itu, Jian Bufan pergi mencari Fu Zichuan, tetapi dihalangi oleh Ai Xin. Dia sangat terkejut bertemu kembali dengan kakak kelas yang pernah dia kejar selama masa kuliah. Tetapi ketika Jian Bufan sedang senang, Ai Xin malah mengatakan tidak mengenalnya. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Malam itu, Jing Zhaixia yang mabuk datang mencari Fu Zichuan untuk mengembalikan uang kepadanya, lalu memaksanya mengakui mengenalnya. Dia bahkan menggunakan kekerasan agar Fu Zichuan mengingat, tetapi tanpa diduga pria itu telah menyiapkan alat perekam suara, merekam seluruh adegan dia melakukan kontak fisik dengannya. Akibatnya, Jing Zhaixia dibawa pergi oleh polisi. Fu Zichuan bahkan menyerahkan rekaman suara itu kepada polisi, menuduh Jing Zhaixia menyerangnya. Namun, polisi berpendapat bahwa mereka hanyalah pasangan yang sedang bertengkar, jadi mereka menasihati keduanya, menyuruh Fu Zichuan untuk berlapang dada. Sedangkan Jing Zhaixia tidak boleh menggunakan kekerasan pada pacarnya, jika ingin menyelesaikan masalah harus dibicarakan dengan jelas. Setelah itu, mereka meminta Jing Zhaixia merekam video yang berisi janji tidak akan memukul Fu Zichuan lagi. Ketika keluar dari kantor polisi, Fu Zichuan melepas perban di kepalanya, memperingatkan Jing Zhaixia jangan bertindak gegabah lagi. Semuanya adalah rencana yang dia atur. Jika dia masih bertindak sembarangan, dia akan mempublikasikan video itu, menyebabkan harga saham Aize anjlok. Keesokan paginya, Jing Zhaixia datang ke kantor Fu Zichuan lalu berterima kasih kepadanya karena telah mengampuni Aize. Fu Zichuan sangat terkejut, tidak mengerti apa yang Jing Zhaixia bicarakan. Tepat pada saat ini dia menerima telepon dari Ai Xin, memberitahu bahwa dia telah mengirim email pembatalan tuntutan ganti rugi Aize. Fu Zichuan merasa ada yang tidak beres, langsung buru-buru pulang. Dia menemukan bahwa semalam, kepribadian Lin telah muncul dan pembatalan tuntutan ganti rugi terhadap Aize juga dilakukan oleh Lin demi Jing Zhaixia. Ternyata sebelumnya, Fu Zichuan dan Lin telah membuat kesepakatan, masing-masing akan menggunakan tubuh itu dalam jangka waktu tertentu. Tetapi sekarang, Lin melanggar kesepakatan karena cinta, membuat Fu Zichuan sangat marah. Dia telah mencari dokter untuk sepenuhnya menghapus Lin dari tubuhnya, tetapi dokter mengatakan butuh 3 bulan untuk melakukan ini. Oleh karena itu, Fu Zichuan menghilang selama 3 bulan.
Kali ini, ketika menemukan Lin muncul kembali karena cinta, Fu Zichuan merasa tidak berdaya. Ternyata Lin belum sepenuhnya terhapus. Fu Zichuan kemudian kembali berkata kepada Jing Zhaixia bahwa pembatalan tuntutan ganti rugi yang dia lakukan sebelumnya hanyalah palsu. Itu karena seorang teman telah menggunakan komputernya untuk iseng. Hal ini membuat Jing Zhaixia sangat marah. Dia memarahi Fu Zichuan lalu pergi. Karena tidak ada cara lain, Jing Zhaixia kembali menghubungi pembeli untuk menjual saham, tetapi didengar oleh Jian Gan. Dia memarahi Jing Zhaixia karena menjual saham, bahkan membawanya ke makam ayahnya untuk mengakui kesalahan, menyuruhnya menjelaskan dengan jelas kepada ayahnya. Dia bahkan menelepon ibu Jing Zhaixia berharap dia bisa menasihati putrinya. Tetapi ibunya sudah pergi ke luar negeri mencari kebahagiaan baru sehingga tidak memedulikan hal ini. Jing Zhaixia menyuruh ibunya untuk tenang saja berpacaran, jangan khawatir soal bisnis. Dia berjanji kepada pamannya tidak akan menjual hotel, tetapi diam-diam mencari orang lain, menandatangani kontrak menjual sebagian saham. Jing Zhaixia mengira semuanya sudah beres, tetapi Jian Gan tetap mengetahuinya dan semakin marah. Namun Jing Zhaixia tahu pamannya suka dipuji, jadi dia menyanjungnya banyak. Jian Gan tidak punya pilihan lain, terpaksa menerimanya. Bagaimanapun hak milik hotel masih menjadi milik Jing Zhaixia, dan mereka masih bisa melanjutkan bisnis. Namun mereka tidak tahu bahwa pembeli itu masih diatur oleh Fu Zichuan. Saat ini Jing Zhaixia ingin mengundurkan diri meninggalkan hotel. Karena Lin sekarang sudah berbeda dari yang dulu, hanya dengan pergi dia baru bisa melupakannya sepenuhnya. Namun, ketika sedang membereskan barang-barang bersiap untuk pergi, Jing Zhaixia masih ingin mengakhiri urusan perasaannya. Jadi dia menelepon Lin untuk bertemu, tetapi ditolak dengan dingin oleh Fu Zichuan. Hal ini membuat Jing Zhaixia sangat kecewa. Setelah kembali ke rumah, Fu Zichuan meninggalkan pesan untuk Lin, mengatakan bahwa apa yang Lin lakukan sebelumnya telah dihancurkan olehnya. Sekarang Jing Zhaixia juga akan pergi, menasihati Lin jangan membuat kekacauan lagi. Marah karena perkataan Fu Zichuan, Lin mengemudi keluar, hampir jatuh ke jurang. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang pejalan kaki. Keesokan harinya, Fu Zichuan sangat marah atas tindakan Lin. Dia berpendapat bahwa Lin ingin bunuh diri tetapi malah menyeretnya, meminta Lin keluar menjelaskan. Fu Zichuan berpikir bahwa semua ini karena Jing Zhaixia, jadi dia memutuskan untuk menahannya. Dengan begitu Lin tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Tepat ketika Jing Zhaixia bersiap naik pesawat, dia menerima telepon dari Fu Zichuan yang mengajaknya bertemu. Tetapi dia menolak. Tiba-tiba, di luar pesawat muncul banyak balon, di atasnya tertulis Jing Zhaixia, aku mencintaimu, tetaplah di sini. Membuat banyak penumpang iri, Fu Zichuan membawa buket bunga muncul di depan semua orang, membuat Jing Zhaixia sangat tersentuh. Dia maju ke hadapannya, mengeluarkan cincin untuk melamar. Semua orang di sekitar bersorak memberi selamat kepada Jing Zhaixia. Tetapi tepat pada saat ini, Jing Zhaixia dibangunkan oleh pramugari. Ternyata semuanya hanya mimpi. Pramugari membangunkan Jing Zhaixia karena Fu Zichuan sudah datang. Fu Zichuan dengan dingin berkata kepada Jing Zhaixia bahwa dia tidak bisa pergi karena kontrak mereka belum selesai. Dia meminta Jing Zhaixia melaksanakan kontrak dengan benar, bekerja untuk Fanmu selama sebulan. Setelah kembali, Jian Bufan berpendapat bahwa Fu Zichuan melakukan itu karena dia menyukai Jing Zhaixia. Seperti di drama televisi, pemeran utama pria sering mempersulit pemeran utama wanita karena cinta. Jing Zhaixia juga merasa hal ini sangat mungkin benar. Di kantor, Jing Zhaixia melihat rencana Fu Zichuan. Di sana hanya ada proyek kawasan komersial baru Fusheng saja. Sama sekali tidak menyebut rencana Aize yang membuatnya sangat bingung. Namun, dia diusir dari kantor oleh Fu Zichuan, mengatakan bahwa tempat ini sekarang miliknya. Setelah itu, sebelum pulang kerja, Fu Zichuan bahkan memberikan banyak pekerjaan sulit kepada Jing Zhaixia. Jing Zhaixia sangat marah, tetapi tetap harus menggigit gigi bekerja. Fu Zichuan juga bekerja sampai larut malam baru pulang kerja. Melihat Jing Zhaixia kelelahan tidur di lantai, dia merasa kasihan, mengambil jaketnya menutupi Jing Zhaixia, takut dia masuk angin. Saat itu, Jing Zhaixia mengigau, mengira Fu Zichuan adalah Lin lalu menggenggam tangannya. Hal ini membuat Fu Zichuan juga menumbuhkan perasaan padanya. Dia berbaring di samping Jing Zhaixia dan kembali tidur. Keesokan paginya, Fu Zichuan bangun dan pergi lebih dulu dan meminta Aixin membawakan sarapan untuk Jing Zhaixia. Jing Zhaixia mengira dia bisa beristirahat, tetapi Fu Zichuan malah menyuruhnya mengemudi mengantarnya pulang, yang membuatnya sangat marah. Saat ini, Jian Bufan bertemu lagi dengan Aixin di perusahaan karena ingin dia mengingatnya. Sehingga dia menggunakan banyak cara untuk mengingatkannya. Sebenarnya, Aihan sudah lama mengenali Jian Bufan, membuat dia sangat gembira. Namun, Aihan sudah memiliki tunangan bernama MC Xian, membuat kegembiraan Jian Bufan sirna. Di sisi ini, Fu Ziye meminta JNGZ Hasia untuk mengantarnya pulang, ternyata ke rumah keluarga Fu. JNGZ Hasia merasa Fu Ziye terlalu berlebihan,
tidak hanya menyuruhnya lembur tetapi juga menyuruhnya menjadi sopir pribadi. Sesampainya di rumah keluarga Fu, JNGZ Hasia diminta oleh Fu Ziye untuk membersihkan rumah, membuatnya semakin marah dan berniat untuk pergi. Tetapi Fu Ziye mengancam jika dia tidak melakukannya maka dia akan melanggar kontrak. Tidak ada pilihan lain, JNGZ Hasia terpaksa setuju. Namun tepat pada saat itu, dia menerima telepon untuk rapat di kantor. Begitu masuk ke ruang rapat, Fu Ziye langsung dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, Fu Kuoqiang. Dia berpendapat bahwa sebentar lagi, dia harus mengundurkan diri dari posisi ketua dewan direksi. Fu Ziye adalah salah satu kandidat, namun masalah di Hotel Aice pun tidak bisa dia selesaikan, membuatnya sangat marah. Fu Ziye berjanji akan segera memberikan jawaban lalu buru-buru pergi. Paman kedua, Fu Shengrong, meminta Kuoqiang untuk tenang, dia akan berbicara dengan Fu Ziye lalu mengikutinya pulang. Melihat ada asisten rumah tangga di rumah, Fu Shengrong meminta JNGZ Hasia membuat teh. Sementara itu, JNGZ Hasia mendengar dari karyawan perusahaan bahwa Fu Shengrong adalah pemimpin senior, sehingga dia mendapat ide untuk merusak pembicaraan mereka. Asalkan Fu Ziye marah, dia akan memecatnya. JNGZ Hasia membawakan teh, sengaja menumpahkan teh ke Fu Shengrong, mengira Fu Ziye akan marah, tetapi dia sama sekali tidak bereaksi. Sebaliknya, Fu Shengrong sangat marah, mendorong JNGZ Hasia hingga jatuh. Cangkir itu pecah, JNGZ Hasia hampir tertusuk pecahan. Untungnya Fu Ziye tepat waktu memeluknya, bahkan menunjukkan rasa jijik terhadap tindakan Fu Shengrong, membuatnya semakin marah. Fu Ziye membawa JNGZ Hasia keluar, mengatakan bahwa dia telah bekerja dengan sangat baik dan memberinya libur sehari. JNGZ Hasia sangat gembira, membawa koper berniat untuk berlibur, tetapi Fu Ziye juga ingin ikut, membuat suasana hatinya langsung murung. Maka dia pergi ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja gila-gilaan, lalu menyuruhnya membayar semua biayanya. Saat sedang makan, tiba-tiba ada seorang kakek yang jatuh pingsan. JNGZ Hasia buru-buru berlari untuk memberikan pertolongan pertama kepada kakek itu. Berkat bantuannya, kakek itu melewati masa kritis. Saat ini, ambulans juga datang. Keluarga kakek itu berterima kasih kepada JNGZ Hasia karena telah menyelamatkan nyawanya. JNGZ Hasia dapat melakukan itu karena ayahnya meninggal karena stroke. Jika saat itu ada orang yang tahu pertolongan pertama, dia tidak akan pergi terlalu cepat. JNGZ Hasia mengatakan kepada Fu Ziye bahwa dia juga memiliki penyakit jantung, tetapi ketika mendengar Liu bermain piano, penyakitnya akan mereda. Namun Fu Ziye sekarang tidak ingat apa-apa. Tepat pada saat ini, penyakit jantung JNGZ Hasia kambuh. Fu Ziye buru-buru membawanya mencari piano. Duduk di depan piano, dia mulai memainkan lagu itu. JNGZ Hasia terkejut melihat Fu Ziye. Ternyata dia masih ingat semuanya. Dalam perjalanan pulang, JNGZ Hasia bertanya kepada Fu Ziye mengapa dia berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi dia tidak menjawab. Sesampainya di rumah, JNGZ Hasia mengatakan kepada Fu Ziye bahwa penyakit jantungnya hanya karena hipoglikemia. Asalkan kadar gula darahnya stabil maka akan baik-baik saja, menyuruhnya agar tidak khawatir. Malam itu, JNGZ Hasia tidak bisa tidur, dia terus-menerus menebak apa yang dipikirkan Fu Ziye, tetapi terus berpikir masih tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Pikirannya saat ini dipenuhi dengan bayangan Fu Ziye, yang membuatnya merasa sangat tidak berguna. Dia bahkan membayangkan Fu Ziye muncul di sampingnya saat tidur, karena itu dia gelisah sepanjang malam tidak bisa tidur. Keesokan harinya pergi bekerja, Jin Bufen melihat kakaknya terlihat lelah, lalu bertanya apa yang terjadi selama liburan. JNGZ Hasia mengatakan kepada adiknya bahwa dia hampir dicium oleh Fu Ziye. Jin Bufen berpendapat mereka tidak bisa terus tidak jelas dengan Fu Ziye seperti itu, perlu berbicara dengan jelas. Tepat pada saat ini, JNGZ Hasia menerima telepon dari Fu Shengrong, mengajaknya keluar untuk bertemu. Ketika bertemu JNGZ Hasia, Fu Shengrong menawarkan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga 3 kali lipat. JNGZ Hasia merasa ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga Fu Shengrong mengatakan kepadanya bahwa jika menjual saham kepada dia, hotel akan dirobohkan. Saat ini, JNGZ Hasia baru tahu Fu Ziye telah merencanakan sebelumnya. Tujuannya adalah merobohkan hotel untuk membangun kawasan komersial baru. JNGZ Hasia kembali memarahi Fu Ziye habis-habisan. Dia beranggapan bahwa dia sudah mencapai tujuannya namun masih ingin mempertahankan pecundang seperti dia untuk menyaksikan KNG Kesong Hotel King dihancurkan. Namun, JNGZ Hasia menyatakan tidak akan membiarkan keluarga Fu berhasil. Demi JNGZ Hasia, Fu Ziye mencari seorang pianis untuk mengajarinya memainkan lagu itu. Setelah beberapa lama berlatih, Fu Ziye menjadi mahir memainkannya. Hari ini, Fu Ziye mengutus Aihan untuk menghadiri rapat direksi untuk membahas rencana pengembangan kawasan komersial baru. Mengetahui Fu Ziye ingin merobohkan hotel, JNGZ Hasia segera berunding dengan pamannya cara untuk mencegahnya. Dalam rapat, ketika Fu Ziye mengusulkan untuk merobohkan hotel, JNGZ Hasia langsung menyuarakan penolakan.
Dia beranggapan bahwa dia adalah pemegang saham terbesar hotel sehingga memiliki hak untuk memutuskan. Namun, JNGZ Hasia tidak menyangka bahwa pamannya juga telah menjual sebagian saham. Meskipun saham mereka berdua digabungkan tidak sebanyak Fu Ziye, sehingga mereka tidak bisa menghentikan keputusannya. JNGZ Hasia memikirkan sebuah rencana. Dia menipu Fu Ziye untuk turun ke ruang bawah tanah anggur, memaksanya menandatangani dokumen untuk membatalkan rencana merobohkan hotel. Tetapi sekali lagi, perekam suara Fu Ziye berfungsi, merekam seluruh kejadian. Setelah selesai menandatangani, Fu Ziye mengatakan kepada JNGZ Hasia bahwa perjanjian ini tidak berlaku, membuatnya sangat marah. Dia bilang Bu Fen Betepam mengunci pintu gudang anggur, tidak membiarkan Fu Ziye keluar. Tepat pada saat ini, Ai Han juga datang. Ketahuan oleh Ai Han, Jin Bu Fen langsung mengusirnya, berbohong bahwa Fu Ziye tidak ada di gudang anggur, dia hanya sedang bermain game di pintu masuk. Ketika Fu Ziye hendak membuka pintu untuk keluar, tangannya tertusuk pecahan vas bunga. JNGZ Hasia buru-buru memanggil Jin Bu Fen untuk membuka pintu, tetapi dia sudah pergi. Maka JNGZ Hasia dan Fu Ziye terkunci di gudang anggur. Saat ini, JNGZ Hasia menceritakan kepada Fu Ziye kisah-kisah tentang anggur di gudang. Itu adalah kisah-kisah tentang pendiri hotel ICIC. Mereka memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap hotel ini. Meskipun harus menjual hotel, namun mereka tetap berharap ada orang yang melanjutkan bisnis dengan baik. JNGZ Hasia memohon kepada Fu Ziye untuk tidak merobohkan hotel. Fu Ziye tidak setuju tetapi kemudian mengatakan akan mempertimbangkannya lagi. Saat ini, Jin Bu Fen dan Ai Han kembali untuk membukakan pintu bagi mereka agar bisa keluar. Dalam perjalanan pulang, Ai Han berpikir bahwa hubungan antara Fu Ziye dan JNGZ Hasia telah berubah, sehingga rencana juga perlu diubah. Tetapi Fu Ziye menyuruhnya untuk tetap menjalankan rencana semula. Setelah Ai Han pergi, Fu Ziye menerima telepon dari Fu Shengrong, meminta Ai Han harus membalas budi kepadanya. Karena sebelumnya Fu Shengrong lah yang membantu Ai Han, sekarang saatnya dia harus membalas budi. Perkataan Fu Shengrong membuat Ai Han merinding. Mengetahui Fu Ziye akan merobohkan hotel, JNGZ Hasia buru-buru datang ke lokasi. Namun sesampainya di sana, Jin Bu Fen memberitahunya bahwa ada orang yang menemukan hewan liar langka di belakang gunung, tidak ada yang diizinkan untuk merobohkan hotel lagi. Hal ini membuat JNGZ Hasia sangat gembira. Dia berpikir bahwa Fu Ziye juga tidak hebat, tetapi dia tidak tahu bahwa semua itu telah diatur oleh Fu Ziye. Mengetahui hotel tidak bisa dirobohkan, Fu Shengrong menelepon Fu Ziye, menawarkan bantuan jika dia menghadapi kesulitan, tetapi ditolak oleh Fu Ziye. Setelah itu, Fu Ziye menelepon Ai Han, mengatakan bahwa dia tidak akan datang ke kantor dalam waktu dekat, akan tetap di ICIC untuk menyelesaikan masalah, menghindari Fu Shengrong Po. THN Hafin datang mencarinya lagi. Saat ini, Ai Han berada di sisi Fu Shengrong Po. THN Hafin. Saat ini hotel kedatangan bintang YYX Deep Fetai. Banyak penggemar berdesakan di pintu menunggu dia muncul. Jin Bu Fen Gin Betepam beranggapan YYX Deep Fetai adalah orang terkenal, perlu dilayani dengan baik karena sebelumnya sudah ada hotel yang terpengaruh besar karena pelayanan yang kurang baik. Jin GN Ginken datang mengatakan kepada JNGZ Hasia CNH bahwa YYX Deep Fetai hanya menunjuk dia untuk melayaninya. Demi kepentingan hotel, JNGZ Hasia CNH terpaksa melayani YYX Deep Fetai secara langsung. Namun dia tidak puas dengan kamar manapun yang diatur oleh JNGZ Hasia CNH, membuatnya sangat kesulitan. Akhirnya, dia terpaksa setuju untuk mengatur kamar presidensial untuknya. Setelah JNGZ Hasia CNH pergi, asisten YYX Deep Fetai semua beranggapan dia keterlaluan. Tetapi sebenarnya, tujuan YYX Deep Fetai datang ke sini bukan untuk menginap di hotel melainkan untuk menyusahkan JNGZ Hasia CNH karena ibunya akan menikah dengan kakak laki-laki JNGZ Hasia CNH sehingga dia ingin mencegah pernikahan ini. Karena tidak ada pilihan lain, JNGZ Hasia CNH terpaksa pergi mencari Fu Ziye Po TRCHNHT untuk membicarakan tentang menyerahkan kamar presidensial kepada YYX Deep Fetai. Dia berpikir Fu Ziye Po TRCHNHT akan menolak, tetapi tidak menyangka dia malah setuju. Setelah itu, YYX Deep Fetai ditempatkan di kamar presidensial. Tetapi JNGZ Hasia CNH tidak menyangka bahwa YYX Deep Fetai meminta dia secara langsung membersihkan kamar. Tepat saat Fu Ziye Po TRCHNHT kembali untuk mengambil barang yang tertinggal, dia melihat JNGZ Hasia CNH sedang melayani YYX Deep Fetai dan sangat marah. Beranggapan hotel punya staf kebersihan kamar, menyuruh direktur melakukan hal ini sungguh keterlaluan. Namun, saat ini JNGZ Hasia CNH masih marah kepada Fu Ziye Po TRCHNHT.
sehingga dia menyuruhnya segera pergi. Dia mengatakan bahwa mereka melakukan ini juga demi kepentingan hotel. JNGZ Hasia CNH3H diperintah oleh YYX Deep Fetai sampai kelelahan. Sesampainya di rumah langsung mengeluh kepada Jin Bufen Gin Betepham, mengatakan bahwa bahkan ibunya pun belum pernah menyuruh dia seperti itu. Namun, berkat JNGZ Hasia CNH3H membersihkan kamar YYX Deep Fetai dengan rapi, gambar ini dengan cepat menyebar di internet. Warganet memberikan banyak pujian untuk hotel IC. YYX Deep Fetai melihat JNGZ Hasia CNH3H tanpa sengaja membantu hotel berpromosi gratis, lalu mengajaknya makan malam. Jin Bufen Gin Betepham beranggapan ini adalah kesempatan untuk dia memiliki cinta baru, meninggalkan pria jahat Fu Zeyepho TRCH NHT itu. Ketika YYX Deep Fetai dan JNGZ Hasia CNH3H sedang makan malam, Fu Zeyepho TRCH NHT juga datang. Melihat YYX Deep Fetai memiliki gerakan akrab dengan JNGZ Hasia CNH3H, bahkan memberinya tas tangan bermerek edisi terbatas, dia tidak bisa menahan diri. Tepat pada saat ini, telepon Direktur Sheng TNG Giam CTH, seorang mitra penting keluarga Fu Po berdering. Direktur Sheng TNG Giam CTH sangat penting bagi rencana keluarga Fu Po, tetapi Fu Zeyepho TRCH NHT tidak tahan melihat JNGZ Hasia CNH3H dan YYX Deep Fetai akrab, sehingga dia menutup telepon, menyuruh Aihan untuk menyambut Direktur Sheng TNG Giam CTH. Sementara dia pergi menarik JNGZ Hasia CNH3H pergi. JNGZ Hasia CNH3H melihat itu dan sangat marah, menepis tangan Fu Zeyepho TRCH NHT dan bermaksud kembali mengambil tas tangan. Saat keduanya bergumul, ayah Fu Zeyepho TRCH NHT memergoki mereka. Melihat mereka, dia langsung bertanya sedang melakukan apa lalu memanggil keduanya ke kantor. Fu Kuok yang Pokuk CNG memarahi Fu Zeyepho TRCH NHT karena telah merusak semua rencana hanya demi seorang wanita. Dia bahkan mengatakan bahwa perbuatan Fu Zeyepho TRCH NHT bersekongkol dengan IC untuk mengambil keuntungan adalah melanggar hukum, dia bisa menuntutnya. Fu Kuok yang Pokuk CNG memberi Fu Zeyepho TRCH NHT 1 minggu untuk menyelesaikan masalah, jika tidak maka dia akan dicopot dari semua posisi di perusahaan lalu pergi dengan marah. JNGZ Hasia CNH3H bertanya kepada Fu Zeyepho TRCH NHT ada masalah apa? Apakah karena dia rencananya hancur? Tetapi Fu Zeyepho TRCH NHT menyuruhnya jangan berpikir yang macam-macam, perkataan ayahnya semua adalah karangan. Setelah kembali, Fu Zeyepho TRCH NHT mencari YYX Deep Fetai, memintanya meninggalkan hotel, menjauhi JNGZ Hasia CNH3H. Jika tidak, dia akan mengumumkan foto YYX Deep Fetai saat gemuk sebelum debut kepada penggemar, menghancurkan citranya. Namun, YYX Deep Fetai beranggapan itu adalah hal biasa, hanya tidak ingin penggemar tahu saja. Tetapi setelah itu dia juga mengerti maksud Fu Zeyepho TRCH NHT sehingga dia setuju. JNGZ Hasia CNH3H masih khawatir dengan perkataan Fu Kuok yang Pokuk CNG. Ternyata Fu Zeyepho TRCH NHT telah melakukan banyak hal demi dia, melawan rencana grup fan MU PAM MC. Saat ini, Jin Bufen Gin Betepham kembali mengatakan kepada JNGZ Hasia CNH3H bahwa Fu Zeyepho TRCH NHT telah membatalkan rencana menghancurkan hotel demi dia. Hal ini membuat JNGZ Hasia CNH3H percaya bahwa apa yang dikatakan Fu Kuok yang Pokuk CNG adalah kebenaran. Saat ini, Aihan mengatur agar Fu Zeyepho TRCH NHT pergi menemui Direktur Sheng TNG Giam CTHNH dari IJNGHC. Tetapi ketika menghubungi sekretarisnya, dia mengetahui Direktur Sheng TNG Giam CTHNH telah pergi berlibur tetapi tidak mengungkapkan lokasinya. Karena itu, saat mereka bersiap berangkat, Aihan berpura-pura sakit perut. Fu Zeyepho TRCH NHT buru-buru membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tepat pada saat ini, Jin Bufen Gin Betepham lewat langsung membawa Aihan ke rumah sakit. Dokter mengira Aihan adalah istri Jin Bufen Gin Betepham, membuat dia sangat gembira. Meskipun diancam oleh Fu Shengrongpo THNH Fin, namun Aihan masih khawatir Fu Zeyepho TRCH NHT tidak bisa bertemu Direktur Sheng TNG Giam CTHNH. Maka dia diam-diam mengirim pesan kepada JNGZ Hasia CNH3H, berharap dia datang ke BAOWNBC Aolon untuk membantu Fu Zeyepho TRCH NHT. Pada saat yang sama, calon suami Aihan datang menjemputnya, tetapi dia dipanggil kembali ke perusahaan, sehingga dia terpaksa kembali bersama Jin Bufen Gin Betepham. Di BAOWNBC Aolon, JNGZ Hasia CNH3H bertemu dengan sekretaris Direktur Sheng TNG Giam CTHNH. Mengetahui dia ada di sana, langsung menelepon Fu Zeyepho TRCH NHT menyuruhnya jangan datang ke NAN AOWN 6 Aolon lagi. Keduanya bersama-sama datang ke BAOWNBC Aolon mencari Direktur Sheng TNG Giam CTHNH, tetapi dihentikan oleh sekretaris, berbohong bahwa dia tidak ada di sana. Fu Zeyepho TRCH NHT terpaksa mengajak JNGZ Hasia CNH3H berjalan-jalan di pantai. Di sini mereka bertemu seorang gadis kecil sedang bermain sendirian. Khawatir akan keselamatan gadis itu, mereka bermain bersama gadis kecil itu. Gadis kecil itu ingin bermain keluarga bersama mereka, memanggil JNGZ
JNGZ Hasya CNH3H sebagai anak perempuan, Fu Ziye Potter CHNHT sebagai menantu, membuat keduanya merasa sangat menarik. Semua orang bermain sampai larut malam lalu gadis kecil itu tertidur. Mereka kemudian melapor ke polisi untuk menyerahkan gadis kecil itu kepada mereka. Diketahui ibu gadis kecil itu sudah meninggal, hanya ayahnya yang sedang dalam perjalanan datang. Mereka merasa kasihan pada gadis kecil itu, sehingga memutuskan untuk membuat sendiri hadiah untuk gadis kecil itu. Fu Ziye Potter CHNHT dan JNGZ Hasya CNH3H membawakan mainan untuk gadis kecil itu, membuatnya sangat gembira. Saat ini, ayah gadis kecil itu juga datang. Mereka tidak menyangka bahwa ayah gadis kecil itu ternyata adalah Direktur Sheng TNG Giamche THNH. Sikap mereka terhadap putrinya membuat Direktur Sheng TNG Giamche THNH sangat berterima kasih. Dia memutuskan untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka. Setelah itu, JNGZ Hasya CNH3H dan Fu Ziye Potter CHNHT mengantar gadis kecil itu pulang. Begitu JNGZ Hasya CNH3H turun dari mobil, Fu Ziye Potter CHNHT menerima telepon dari Dr. Mo Setki MCTKY, mengatakan bahwa dia telah menemukan metode pengobatan baru, tetapi Fu Ziye Potter CHNHT mungkin akan kehilangan nyawanya. Hal ini membuat Fu Ziye Potter CHNHT sangat terkejut. Dia buru-buru menyetir menemui Dr. Mo Setki MCTKY untuk mencari tahu lebih lanjut. Dr. Mo Setki MCTKY mengatakan kepada Fu Ziye Potter CHNHT bahwa metode pengobatan apapun pasti memiliki risiko. Kesempatan sembuh hanya 50% dan mungkin Lin Lam akan logout. Fu Ziye Potter CHNHT hidup atau sebaliknya. Karena JNGZ Hasya CNH3H sangat penting bagi Lin Lam, Dr. Mo Setki MCTKY khawatir Fu Ziye Potter CHNHT tidak akan bisa menang melawan Lin Lam. Tetapi Fu Ziye Potter CHNHT menyuruhnya tunggu dan lihat saja, dia pasti akan menang. Keesokan harinya, Fu Ziye Potter CHNHT memanggil JNGZ Hasya CNH3H untuk menyerahkan pekerjaan, menyuruhnya mengelola hotel sendiri, sementara dia akan kembali ke Fushi Poteha. Fu Ziye Potter CHNHT ingin mengajak JNGZ Hasya CNH3H makan, tetapi ditolak olehnya. Ia berkata meskipun setahun yang lalu ia menyukai pria itu, tapi kini semuanya telah berakhir. Hal ini membuat Fu Ziye sangat sulit menerima. Ia berlari mencari Dr. Mo Zetki meski hujan untuk menyelesaikan masalah Lin. Namun Dr. Mo Zetki menyarankan Fu Ziye untuk menyatakan cinta secara serius, itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit rindu tak berbalasnya. Keesokan harinya saat bekerja, Fu Ziye tidak sengaja mendengar Jin Bufen berbicara di telepon dengan JNGZ Hasya. Ia mengatakan kepada Jin Bufen bahwa ia akan pergi mencoba gaun pengantin bersama YX. Hal ini membuat Fu Ziye merasa terancam. Ia segera mengemudi terburu-buru mencari JNGZ Hasya. Sampai di toko gaun pengantin, ia dihentikan oleh petugas. Fu Ziye menyelinap masuk melihat JNGZ Hasya sedang mencoba gaun pengantin. Ia merasa sangat kesal. Saat itu, pegawai toko memberitahunya bahwa JNGZ Hasya sedang mencoba gaun pengantin untuk ibunya. Barulah setelah mendengarnya ia merasa lega. Namun, Fu Ziye tetap memberanikan diri menyatakan cinta kepada JNGZ Hasya, tetapi ditolak. Ia menganggap Fu Ziye memperlakukan cinta seperti permainan. Oleh karena itu, Fu Ziye berbohong bahwa ia menderita amnesia, lalu memeluk JNGZ Hasya dan menciumnya. JNGZ Hasya benar-benar terpikat oleh ciuman Fu Ziye. Tetapi tepat pada saat ini, Lin hampir muncul. Fu Ziye berusaha menahan diri lalu melarikan diri. JNGZ Hasya mencari Fu Ziye kemana-mana, akhirnya menemukannya di ruang piano toko gaun pengantin. Saat itu, Fu Ziye sedang bermain piano. JNGZ Hasya berlari memeluknya, berpikir bahwa Fu Ziye yang dulu telah kembali. Tepat ketika JNGZ Hasya dan Fu Ziye sedang bermesraan, polisi muncul dan mengingatkan JNGZ Hasya bahwa mereka pernah bertemu Fu Ziye di lokasi kejadian kecelakaan mobil. Mereka menduga Fu Ziye berniat bunuh diri. Hal ini membuat JNGZ Hasya sangat khawatir. Ia berbalik bertanya kepada Fu Ziye apa yang telah terjadi, tetapi kali ini kepribadian yang muncul kembali adalah Lin. Ia berkata kepada JNGZ Hasya bahwa ia tidak berniat bunuh diri, melainkan sedang mencarinya, tetapi karena terburu-buru sehingga terjadi kecelakaan. Penjelasan Lin membuat JNGZ Hasya merasa lega. Sementara Fu Ziye sangat marah karena kemunculan Lin, tetapi ia ingin berbicara jelas dengannya, ingin kembali ke keadaan hidup bersama seperti setahun yang lalu. Fu Ziye meminta Lin mundur, jangan lagi mengganggu JNGZ Hasya, tetapi Lin beranggapan bahwa sekarang di mata JNGZ Hasya hanya ada dia, bukan Fu Ziye. Setahun yang lalu JNGZ Hasya khawatir ia juga akan menderita penyakit jantung seperti ayahnya sehingga ia menemui dokter. Dokter menenangkan JNGZ Hasya karena belum ada kesimpulan yang jelas, lalu memintanya datang minggu depan untuk mengambil hasilnya. Dalam perjalanan pulang, JNGZ Hasya berjalan linglung di bawah hujan karena tidak memperhatikan sehingga hampir ditabrak mobil. Tepat pada saat ini penyakit jantungnya kambuh, tetapi ketika ia mendengar suara piano dari toko kaset, nyeri jantungnya mereda. Ia bergegas masuk ke toko
toko mencari pencipta lagu tersebut dan menemukan bahwa namanya adalah Lin. Setelah itu, ia kembali ke hotel dan menikmati musik piano itu dengan tenang. Musik ini membuatnya teringat saat ia bertemu Lin di bioskop. Tepat pada saat ini Lin menelepon mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan komposisinya. Kemudian ia mulai bermain piano untuknya melalui telepon. Karena tidak bisa menahan diri, ia datang menemuinya dan setelah itu mereka berdua berkencan dengan sangat menyenangkan. Kembali ke masa kini, Lin berkata kepada Fu Ziye bahwa dia dan JNGZ Hasia tidak akan pernah berpisah, menyarankan dia untuk tidak bermimpi lagi. Karena Lin telah muncul, ia tidak akan kembali lagi, menyuruh Fu Ziye untuk beristirahat di dalam tubuh. Hal ini membuat Fu Ziye marah sekaligus tak berdaya. JNGZ Hasia juga telah memasukkan sidik jarinya ke kunci pintu rumah Fu Ziye. Setelah itu, Lin berkata kepada Fu Ziye bahwa mulai sekarang, JNGZ Hasia bebas keluar masuk rumah mereka. Namun, Lin tidak akan menyerahkan JNGZ Hasia kepada Fu Ziye. Meskipun dari kecil hingga besar Lin selalu mengalah kepada Fu Ziye, tetapi dengan JNGZ Hasia, ia tidak akan berkompromi. Keduanya membuat taruhan, siapa yang mendapatkan kunci rumah JNGZ Hasia terlebih dahulu akan menjadi pemenang terakhir. Setelah Lin beristirahat, Fu Ziye muncul. Ia bergegas mencari Dr. Mozaki, menceritakan kepadanya tentang taruhan antara dirinya dan Lin. Meskipun sebelumnya Fu Ziye ingin menghilangkan Lin, tetapi sekarang ia tidak ingin melakukannya lagi. Karena mereka sudah bertaruh, Fu Ziye ingin memenangkan Lin secara adil. Saat ini Lin muncul lagi, ia bertanya kepada IXN tentang JNGZ Hasia. Mendengar itu, ia merasa Fu Ziye seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Tepat pada saat ini, Lin menerima telepon dari JNGZ Hasia, tahu bahwa ia sedang sakit, lalu meninggalkan jam kerja untuk datang merawatnya. JNGZ Hasia masih mengira Lin adalah Fu Ziye, sehingga sangat terkejut melihat ia tahu cara memasak. Tingkah lakunya juga sangat berbeda dari sebelumnya, membuat ia semakin menyukainya. Lin berpikir sudah saatnya meminta kunci rumah JNGZ Hasia, sehingga ia beralasan dengan kunci akan lebih mudah merawatnya. Tetapi JNGZ Hasia tidak memberikannya. Lin merasa waktunya belum tepat sehingga ia pergi ke kamar yang telah disiapkan JNGZ Hasia untuk beristirahat. Setelah Lin pergi, JNGZ Hasia merasa Fu Ziye sekarang seolah-olah telah kembali menjadi dirinya setahun yang lalu. Sangat perhatian dan teliti, tetapi terasa sedikit asing. Sangat berbeda dengan Fu Ziye yang baru-baru ini ia temui. Keesokan paginya, Fu Ziye mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Melihat ada kucing di rumah, ia merasa sangat tidak nyaman lalu meminta JNGZ Hasia membawa kucing itu pergi. Hal ini membuatnya sangat terkejut karena jelas ia telah setuju untuk memelihara kucing. JNGZ Hasia lebih terkejut lagi karena tadi malam Fu Ziye tahu memasak, tetapi pagi ini sangat canggung. Bubur yang ia masak berbau hangus, keduanya tidak mau makan, tetapi JNGZ Hasia tetap merasa senang karena Fu Ziye telah masuk ke dapur. Untuk merawat JNGZ Hasia, Fu Ziye bekerja dari rumahnya. Namun ketika kucing itu berlari keluar, ia ketakutan tidak berani mendekat. Untungnya JNGZ Hasia telah menggendong kucing itu pergi, barulah ia berani mendekati meja kerja. Fu Ziye kemudian memanggil IXN dan beberapa kepala departemen ke rumah JNGZ Hasia untuk bekerja dan memindahkan lokasi wawancara seorang kandidat ke rumahnya. Fu Ziye meminta kandidat itu memasak yang membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata tujuannya melakukan hal itu adalah karena ia ingin memasak untuk JNGZ Hasia. Saat ini IXN membawa makanan untuk JNGZ Hasia. Ia sangat senang karena mengira Fu Ziye yang memasaknya sendiri, tetapi XN mengatakan bahwa Fu Ziye tidak pernah masuk ke dapur. JNGZ Hasia curiga bahwa ia mengalami halusinasi, jelas tadi malam Fu Ziye sendiri yang memasak bubur untuknya. Fu Ziye kembali dengan dominan mencium JNGZ Hasia yang membuatnya tidak nyaman. Ternyata ia ingin tahu apakah kemarin mereka berciuman, tetapi JNGZ Hasia mengatakan karena sakit jadi tidak berciuman. Fu Ziye merasa lega mengetahui Lin tidak sempat menciumnya. Setelah itu, ia menyuruh JNGZ Hasia untuk tidak menemuinya lagi, tujuannya adalah untuk menghindari Lin berhubungan dengannya. Ternyata orang yang melamar di perusahaan Fu Ziye adalah orang yang diatur oleh Fu Xingrong. Ia ingin menempatkan orang di samping Fu Ziye untuk mengetahui situasi. Namun, orang ini hanya bisa memasak satu kali makan sehingga tidak mendapatkan informasi berharga apapun. Oleh karena itu, Fu Xingrong mengatur sebuah perahu untuknya melarikan diri pada malam hari, tidak membiarkan Fu Ziye bertemu dengannya lagi. Di sisi lain, Jin Bufen berpikir bahwa setelah 2 hari bersama, hubungan antara JNGZ Hasia dan Fu Ziye pasti sudah ada kemajuan. Tetapi JNGZ Hasia malah memberitahunya bahwa Fu Ziye telah berpesan kepadanya hari ini untuk tidak menjawab telepon darinya. Tepat pada saat ini, Lin menelepon karena telah berjanji kepada Fu Ziye. JNGZ Hasia buru-buru menutup telepon. Tak disangka, Fu Ziye malah datang sendiri mencarinya.
berkata bahwa janji untuk tidak bertemu hanya berlaku untuk besok, sedangkan hari ini tidak dihitung. Setelah itu, EXN juga mengatur semua pekerjaan pada hari yang sama, membuat Fu Ziye berpikir pasti Lin sedang bermain curang, karena itu ia perlu berbicara dengan Lin. Fu Ziye segera memanggil Lin keluar, memintanya untuk mematuhi aturan, jangan lagi bermain curang jika tidak ingin dibenci JNGZ Hasia. Selain itu, ia ingin bersaing secara adil dengan Lin. Keesokan paginya, Lin menerima telepon dari JNGZ Hasia memberitahukan bahwa tiket pesawat telah ditunda. Saat ini, Lin baru menyadari bahwa Fu Ziye telah terbang ke luar negeri untuk mencegahnya bertemu JNGZ Hasia. Penerbangan akhirnya telah lepas landas, sehingga Lin tidak bisa kembali lagi. Hal ini membuatnya sangat marah, sebelumnya sudah berkata akan bersaing secara adil, tetapi Fu Ziye malah menggunakan tipuan ini. Setelah itu, Fu Ziye dan Lin bergantian mengejar JNGZ Hasia, masing-masing satu hari. Keduanya bersaing dengan keras, kepribadian dan kesukaan mereka saat muncul juga berbeda. Mereka selalu bertanya kepada JNGZ Hasia bagaimana perasaannya hari ini dibandingkan dengan kemarin, membuat ia mengira dirinya menderita gangguan kepribadian, sehingga ia pergi menemui psikolog. Psikolog tidak tahu harus berbuat apa dengan kasus JNGZ Hasia, mengira ia sedang berkencan dengan dua orang pada saat yang sama. Saat ini, EXN berkata kepada Lin bahwa Direktur Sheng telah datang, menyuruhnya cepat menemuinya. Lin bingung karena Fu Ziye sama sekali tidak memberitahunya tentang hal penting ini. Dalam pertemuan itu, Lin canggung, tidak tahu harus menjawab Direktur Sheng bagaimana, membuat ia merasa Fu Ziye tampaknya belum siap bekerja sama. Tepat pada saat ini, JNGZ Hasia masuk memberitahu Direktur Sheng bahwa mereka telah siap, lalu memberikan dokumen yang telah disiapkan Fu Ziye sebelumnya kepadanya, berharap kedua belah pihak dapat bekerja sama. Berkat upaya JNGZ Hasia, kontrak akhirnya ditandatangani. Dalam pesta perayaan kerjasama dengan Direktur Sheng, ada seseorang yang menemukan gelang JNGZ Hasia dan memberikannya kepada Lin. Namun Lin tidak ingat pernah memberikan gelang kepada JNGZ Hasia. Tepat pada saat ini, kepribadian Fu Ziye muncul. Ia berpikir bahwa JNGZ Hasia kehilangan gelang pasti karena mengalami hal buruk, sehingga bergegas mencarinya. Ternyata, ia menemukan JNGZ Hasia terbaring pingsan di kamar mandi, dahinya berdarah. Fu Ziye buru-buru membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya adalah JNGZ Hasia tidak apa-apa, hanya mengalami hipoglikemia, tetapi perlu beristirahat beberapa hari di rumah sakit. Fu Ziye beranggapan Lin tidak merawat JNGZ Hasia dengan baik, sehingga ia menelepon Mo Zeki ingin menghilangkan Lin sepenuhnya. Meskipun nyawanya dalam bahaya, ia tidak ingin JNGZ Hasia terluka. Saat ini Jin Bufen menemukan MC Xian berselingkuh, lalu memfotonya dan menunjukkannya kepada EXN. Tak disangka, EXN hanya menyuruh Jin Bufen untuk tidak membicarakan hal ini lalu pergi. EXN sedih minum sendirian di rumah. Jin Bufen datang berkunjung dan menemaninya. Keduanya tidak sengaja tertidur di sofa, membuat Jin Bufen merasa bahagia yang terlalu mendadak. Keesokan harinya Lin juga tahu ia salah karena membiarkan JNGZ Hasia terluka. Ia ingin Fu Ziye memaafkannya. Tetapi Fu Ziye berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk marah kepada Lin. Saat keduanya sedang berbicara, JNGZ Hasia menyadari Fu Ziye sedang berbicara sendirian, lalu berdiskusi dengan Jin Bufen bahwa Fu Ziye pasti punya rahasia, mereka perlu menyelidiki. Tetapi malah melihat MC Xian sedang mengemasi barang-barang bersiap pergi. Ia tidak menyangka EXN masih berhubungan dengan pria itu, sehingga setelah MC Xian pergi, Jin Bufen langsung menuntut EXN mengapa masih belum putus dengannya. EXN menyuruh Jin Bufen untuk berhenti bicara, tetapi ia semakin bersemangat berbicara, membuat EXN tidak tahan memecahkan gelas air, mengagetkan rekan-rekan yang bersembunyi di balik sofa untuk memberinya kejutan ulang tahun. Semua orang melangkah keluar, menciptakan situasi yang sangat canggung. Saat ini, Jin Bufen baru mengerti mengapa EXN menyuruhnya diam. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun kepada EXN, rekan-rekan kerja juga segera pergi. Jin Bufen meminta maaf kepada EXN, tetapi ia malah berkata bahwa ia sudah putus dengan MC Xian. Ternyata MC Xian sendiri yang kembali mencari EXN untuk menjalin kembali hubungan lama, tetapi ditolak olehnya. Untuk mencari tahu kebenaran, JNGZ Hasia berinisiatif datang ke rumah Fu Ziye, ingin tahu lebih banyak tentangnya melalui detail-detail kecil. Namun, Fu Ziye juga khawatir JNGZ Hasia akan mengetahui masalahnya, sehingga ia buru-buru mengantarnya pulang. Tepat pada saat ini, JNGZ Hasia sengaja menumpahkan jus ke tubuh Fu Ziye. Ia pun masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. JNGZ Hasia memanfaatkan kesempatan ini melihat komputer pribadinya, menemukan jadwal bertemu Dr. Mo Zeki yang membuatnya merasa aneh. Untuk mendapat kesempatan tinggal, JNGZ Hasia berpura-pura terkilir. Saat ini tahu EXN telah putus, Jin Bufen menemaninya. EXN kembali bersandar di bahu Jin Bufen lalu tidur lagi. Kali ini, Jin Bufen tidak lagi canggung, melepas jaket menutupi EXN
EXN lalu tidur di lantai. Tengah malam, melihat Jin Bufan kedinginan karena AC, EXN pun mencari jaket menutupi Jin Bufan. Hal ini membuat Jin Bufan sangat gembira. Di sisi lain, untuk bisa tinggal, JNGZ Hasia terpaksa menggunakan rayuan, meminta Fu Ziye bekerja sama melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pria dan wanita. Fu Ziye mengira JNGZ Hasia ingin berhubungan dengannya, tetapi tak disangka ia malah mengajak bermain kartu. Meskipun JNGZ Hasia yang mengusulkan bermain kartu, tetapi Fu Ziye dengan kecerdasan tingginya tidak kalah satu babak pun. Wajah JNGZ Hasia penuh dengan kertas membuatnya marah tidak mau bermain lagi. Fu Ziye tidak ingin JNGZ Hasia sedih, sehingga ia berinisiatif mengalah satu babak kepadanya. JNGZ Hasia menang satu babak lalu mengajukan permintaan, berharap Fu Ziye tidak melakukan hal-hal yang menyakitinya, juga jangan membohonginya, lalu memberinya jimat pelindung. Setelah itu keduanya berbaring di ranjang, melepaskan semua pakaian lalu berpelukan tidur. JNGZ Hasia bangun dan melihat Fu Ziye telah pergi, lalu mengajak Jin Bufan ke rumah sakit mencari Dr. Mo Zeki. Di sana mereka tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Fu Ziye dan Dr. Mo Zeki di luar pintu kamar. Dr. Mo berkata kepada Fu Ziye bahwa di antara mereka hanya bisa hidup satu orang, membuat JNGZ Hasia bingung. Ketika Fu Ziye berbalik untuk membayar, JNGZ Hasia menyuruh Jin Bufan berpura-pura pingsan agar Dr. Mo Zeki harus pergi memberikan pertolongan pertama. Sementara ia memanfaatkan kesempatan menyelinap masuk ke kamar melihat catatan medis Fu Ziye. JNGZ Hasia mengetahui bahwa Fu Ziye menderita kepribadian ganda dan di antara dia dan Lin hanya bisa hidup satu orang, membuatnya sangat cemas, buru-buru berlari ke ruang operasi mencari Fu Ziye. Melihat JNGZ Hasia datang ke rumah sakit, Fu Ziye tahu ia telah mengetahui kebenarannya. Ia terpaksa mengakui kepadanya bahwa orang yang mengenalnya pada awalnya bukan dia melainkan Lin. JNGZ Hasia akhirnya mengerti mengapa ia selalu merasa Fu Ziye seperti dua orang yang berbeda. Ia berkata bahwa orang yang selalu mencintainya adalah Lin, sedangkan Fu Ziye hanya menipu dan memanfaatkannya. Kata-kata ini membuat Fu Ziye sangat sedih. Awalnya, ia memang hanya ingin menipu JNGZ Hasia untuk merebut hotel. Tetapi kemudian ia benar-benar jatuh cinta padanya. Semua yang ia lakukan adalah tulus. Namun, JNGZ Hasia beranggapan orang yang membantunya mempertahankan hotel adalah Lin, bukan Fu Ziye. Orang yang menulis surat tuduhan juga Lin, sedangkan Fu Ziye tidak pernah melakukan apapun untuknya. Tetapi tadi malam, JNGZ Hasia telah memberikan selembar kartu kepada Fu Ziye, mengatakan bahwa selama ia memegang kartu itu, kesalahan apapun akan diampuni. Sekarang JNGZ Hasia merobek kartu itu, ia tidak ingin memaafkan penipuan Fu Ziye. Fu Ziye putus asa, berbalik masuk ke ruang operasi, tetapi di hati JNGZ Hasia malah sangat khawatir. Ia tahu bahwa begitu Fu Ziye memasuki ruang operasi, salah satu dari dua kepribadian itu akan menghilang. Jing Zixia memohon agar Fu Ziye tidak dioperasi, tetapi dia hanya mengatakan satu kalimat, apa yang tidak bisa dia miliki, orang lain juga tidak boleh memilikinya. Setelah operasi, Dr. Moziki memberitahu Fu Ziye bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit dan bisa memulai hubungan normal dengan Jing Zixia. Namun, Fu Ziye terlihat sangat sedih, dalam hatinya dia berpikir bahwa antara dia dan Jing Zixia tidak pernah ada permulaan, jadi bagaimana mungkin ada akhir? Xia Beyer, putri sulung dari Xia Xi, juga menaruh perhatian pada Fu Ziye. Dia yakin bahwa dia bisa mengejarnya. Meskipun Presiden Xia berpendapat bahwa setelah 20 tahun berhubungan baik dengan keluarga Fu, dia masih tidak yakin bisa menaklukkan Fu Ziye. Namun, Xia Beyer beranggapan bahwa dia adalah seorang ahli dalam menjinakkan kuda liar, dia pasti bisa menjinakkan Fu Ziye. Saat ini, Jian Bufan datang mencari Jing Zixia, mengira dia sedang bunuh diri di toilet. Dia bergegas masuk untuk menyelamatkan, tetapi ternyata dia hanya sedang membersihkan toilet karena bosan. Jing Zixia memberitahu Jian Bufan bahwa dia telah memblokir kontak dengan Fu Ziye, lalu menyuruhnya segera meninggalkan toilet wanita jika tidak ingin tertangkap basah. Di sisi ini, Aisin memberitahu Fu Ziye bahwa di luar sedang beredar desas-desus tentang hubungannya dengan Xia Beyer. Fu Ziye sangat terkejut karena dia belum pernah berinteraksi dengannya. Namun, ketika dia pulang, dia terkejut melihat Xia Beyer sudah menunggunya. Fu Guoguang memberitahu Fu Ziye bahwa Xia Beyer adalah mitra masa depan mereka. Dia bahkan sangat menyukai fakta bahwa Xia Beyer menggunakan foto curian Fu Ziye untuk promosi, menganggapnya benar-benar jenius bisnis. Karena Fu Guoguang sudah setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Xia, maka Fu Ziye terpaksa harus membalas Xia Beyer dengan sopan, tetapi baik sikap maupun adanya menunjukkan penghinaan dan perhitungan. Fu Ziye berpikir jika Xia Beyer ingin menggunakan segala cara untuk mendekatinya, maka jangan salahkan dia jika dia kejam. Berita tentang Fu Ziye dan Xia Beyer dengan cepat diterbitkan di surat kabar. Jian Qian sangat gembira melihat berita ini. Dia berpikir bahwa jika Fu Ziye mengadakan upacara pertunangan dengan Xia Beyer di hotel mereka, maka pendapatan hotel akan meroket. Tetapi Jian Bufan semakin marah, menganggap Fu Ziye baru saja putus dengan Jing Zixia,
tetapi sudah menjalin hubungan dengan Xia Beier. Saat ini, Jian Qian baru tahu bahwa Jing Zixia telah diam-diam berkencan tepat di depan matanya. Dia menyesal karena membiarkan ikan yang sudah di depan mulutnya terbang menjauh. Saat ini Xia Beier berinisiatif mencari Fu Zi untuk membicarakan pernikahan, tetapi dia menunjukkan ketidaktertarikan. Hal ini membuat Xia Beier secara terang-terangan mengatakan bahwa Fu Zi baru saja putus dengan Jing Zixia, jadi sudah tidak ada beban lagi. Hal ini membuat Fu Zi sangat marah, menganggap Xia Beier telah diam-diam menyelidikinya. Namun, Xia Beier menjelaskan bahwa itu hanyalah taktiknya. Berita di media bahwa mereka akan segera menikah akan membuat harga saham meroket. Setelah itu mereka akan mengumumkan kepada media bahwa itu hanyalah kerja sama strategis. Fu Zi juga merasa usulan Xia Beier tidak buruk, kebetulan bisa membuat Jing Zixia menyesal dan kembali mencarinya. Ma Shisian terus mengejar Aisin, ingin kembali menjalin cinta lama. Tetapi ketika dia tahu Aisin sudah bersama Jian Bufan, dia segera merebut teleponnya, menelepon Jian Bufan, meminta dia untuk tidak mengganggu Aisin lagi. Jian Bufan yang mendengar suara Ma Shisian menjadi sangat marah, mematikan telepon lalu pergi mencari mereka. Agar berita tersebar luas, Xia Beier menyuruh orang untuk mengambil foto diam-diam dirinya saat tiba di rumah Fu Zi. Melihat ada banyak barang milik Jing Zixia di rumah Fu Zi, Xia Beier memintanya untuk membuang semuanya. Dia tidak ingin melihat barang-barang wanita lain di rumahnya. Hal ini membuat Fu Zi sangat marah. Dia mendorong Xia Beier keluar, mengatakan bahwa yang seharusnya tidak ada di rumahnya bukanlah Jing Zixia melainkan dia. Hal ini membuat Xia Beier sangat marah. Dia menyimpan dendam pada Jing Zixia. Di sisi ini Jian Bufan menemukan Aisin dan Ma Shisian, meminta Ma Shisian untuk tidak mengganggu Aisin lagi. Ma Shisian menganggap Jian Bufan hanya seorang anak kecil, hanya ingin bermain-main dengan Aisin dan sama sekali tidak berniat menikahinya. Tetapi tidak disangka, Jian Bufan sudah siap. Dia berlutut mengeluarkan cincin melamar Aisin. Tindakan Jian Bufan membuat Ma Shisian merasa konyol. Dia menyerang Jian Bufan. Aisin tidak bisa menerimanya, segera menarik Jian Bufan menjauh lalu meminta Ma Shisian berhenti. Jian Bufan tidak mengerti apa yang dipikirkan Aisin, apakah dia masih punya perasaan terhadap Ma Shisian. Tiba-tiba, Aisin melayangkan beberapa pukulan ke Ma Shisian, lalu menjatuhkannya ke tanah. Sesampainya di rumah, Aisin berinisiatif mencium Jian Bufan. Namun tepat saat ini, dia menerima telepon dari Fu Shengrong. Dia mengatakan sudah waktunya dia bertindak. Suasana hati Aisin langsung berubah, dia merasa tidak bisa melibatkan Jian Bufan, jadi dia mengembalikan cincin itu kepadanya. Jian Bufan sangat menderita, jelas baru saja bahagia, tetapi sekarang jatuh ke neraka. Saat ini Aisin mengirim pesan meminta cuti beberapa hari, Fu Zi pun setuju. Keesokan harinya Fu Zi diajak Xia Beier mencoba gaun pengantin, kebetulan bertemu Jing Zixia di sana. Dia sudah tahu tentang Fu Zi dan Xia Beier. Xia Beier memberitahu Jing Zixia bahwa dia telah memesan pesta pernikahan di Hotel Aizhe, akan membawa banyak keuntungan bagi hotel, membuat Fu Zi dan Jing Zixia sama-sama marah. Xia Beier mengajak bertemu Jing Zixia untuk membahas rencana penyelenggaraan pesta pernikahan dan meminta bantuannya memesan cincin pertunangan, membuat Jing Zixia sangat terkejut tetapi pada akhirnya tetap setuju. Setelah itu, Xia Beier memberitahu Fu Zi bahwa Jing Zixia telah membantunya memesan cincin, membuatnya berpikir bahwa Jing Zixia sudah tidak memiliki perasaan lagi padanya. Upacara pertunangan Fu Zi dan Xia Beier segera berlangsung. Tak disangka, Xia Beier mengundang Jing Zixia ke atas panggung, memintanya menyerahkan cincin pertunangan kepada Fu Zi, baru kemudian giliran dia. Hal ini membuat Fu Zi dan Jing Zixia sama-sama terkejut, tak menyangka Xia Beier memiliki niat tersembunyi seperti itu. Belum selesai, Xia Beier bahkan mengumumkan bahwa Jing Zixia sedang lajang, ingin mencarikan pacar untuknya di acara tersebut, membuat Jing Zixia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, anak buah Fu Zi mematikan lampu aula, seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan. Fu Zi menggandeng tangan Jing Zixia dan melarikan diri. Setelah mereka pergi, lampu baru dinyalakan kembali, hanya tersisa Xia Beier dan kedua belah keluarga berdiri di atas panggung, dalam keadaan canggung. Staf bergegas menjelaskan bahwa pesta pernikahan telah berlangsung sukses dan baik, sementara para hadirin semua mengerti bahwa ini hanyalah pernikahan komersial, hanya kerja sama strategis. Saat ini, Jing Zixia menepis tangan Fu Zi, menyuruhnya jangan pernah mencarinya lagi. Meskipun Fu Zi menjelaskan bahwa itu hanya kerja sama bisnis, Jing Zixia tidak mendengarkan dan berbalik pergi. Fu Zi hampir gila karena ingin menahan Jing Zixia. Di jalanan, di mana-mana terpasang penuh poster Fu Zi untuk Jing Zixia, membuatnya merasa dia benar-benar gila. Saat itu, Jing Zixia kebetulan bertemu Ye Yuxi di jalan. Dia sedang bersiap untuk menghadiri pernikahan ibunda Jing Zixia dan kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Jing Zixia menarik Ye Yuxi untuk ikut, berpura-pura menjadi pacarnya untuk membuat Fu Zi kesal. Namun, Fu Zi tidak percaya mereka berkencan. Untuk membuktikan, Jing Zixia berniat mencium Ye Yuxi, membuat Fu Zi tidak tahan dan pergi. Jing Zixia memberitahu Fu Zi agar jangan pernah mencarinya lagi. Dia berharap itu adalah terakhir kalinya mereka
mereka bertemu. Sepanjang hidup ini dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Karena kehilangan Lin, Jing Zixia dengan sedih pergi ke bar untuk minum sendirian, mabuk sampai hampir jatuh. Syukurlah, Fu Zei datang tepat waktu untuk membawanya pulang. Dia meletakkan Jing Zixia di sofa lalu tiba-tiba dia dicium paksa olehnya. Tetapi dia memanggil nama Lin, membuatnya sangat sakit hati. Fu Zei merasa tidak memiliki tempat di hati Jing Zixia, sehingga dia berbalik dan pergi. Setelah pergi, Fu Zei merasa dia dan Jing Zixia tidak memiliki kemungkinan. Di hatinya hanya ada Lin, sementara Jing Zixia tidak memiliki sedikit pun perasaan padanya, bahkan tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hal ini membuat Fu Zei sangat kecewa. Dia memutuskan untuk menyerah dan memanggil Lin keluar. Keesokan paginya, Lin datang mencari Jing Zixia. Ketika dia menyebutkan lagu piano terkenalnya, Jing Zixia dengan gembira memeluknya. Dia mengira Lin telah dihapus oleh Fu Zei. Tetapi Lin memberitahunya bahwa Fu Zei tidak sekejam itu, keduanya masih berbagi satu tubuh yang sama. Tepat pada saat ini, Jing Zixia menerima telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan bahwa dia ingin membatalkan pernikahan. Jing Zixia yang mendengarnya segera bergegas ke sana untuk menyelesaikan masalah. Sesampainya di sana, Jing Zixia baru tahu ibunya kehilangan cincin kawin, jadi dia merajuk pada calon suaminya dan tidak ingin menikah lagi. Setelah itu, Jing Zixia bersama Lin pergi mencari cincin. Ibunya mengatakan bahwa kucing telah membawa kabur cincin itu, jadi keduanya pergi mencari kucing. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sarang kucing. Ternyata cincin kawin ibunya memang ada di sana. Jing Zixia membawa cincin itu kembali untuk ibunya, tetapi dia tahu kucing tidak suka benda keras seperti cincin, jadi ibunya mengakui telah menyembunyikan cincin itu di sarang kucing. Sebenarnya dia tidak ingin menikah lagi. Calon suaminya, Ye Ming, yang mengetahui hal itu sangat terkejut, tidak mengerti apa yang salah telah dia lakukan. Ternyata tadi malam, ibunda Jing Zixia, Xing Xing, menerima telepon dari Jing Zixia. Dalam keadaan mabuk, Jing Zixia mengatakan jangan tinggalkan dia, jangan biarkan dia sendirian. Hal ini membuat Xing Xing berpikir bahwa Jing Zixia tidak ingin dia menikah, jika tidak dia akan sangat kesepian. Jing Zixia yang mengetahui hal itu langsung menyuruh ibunya untuk tidak berpikir terlalu banyak, itu karena ibunya salah paham dengan maksudnya. Jing Zixia berharap Xing Xing segera menikah. Dia akan memberkati ibunya memiliki keluarga yang bahagia. Setelah dinasihati oleh putrinya, Xing Xing akhirnya berubah pikiran, setuju untuk menikah dengan Ye Ming. Keesokan harinya, di pernikahan Xing Xing dan Ye Ming, ayah mempelai tiba-tiba ada urusan mendadak dan tidak bisa datang, membuat Xing Xing sangat sedih. Tak disangka, Lin telah menyelesaikan masalah ini. Dia naik ke panggung memainkan lagu yang luar biasa, membuat para tamu sangat mengagumi Jing Zixia karena memiliki pacar yang berbakat seperti itu. Ketika Xing Xing melempar buket bunga pernikahan, Jing Zixia berhasil menangkapnya. Semua orang bersorak mendoakan dia dan Lin segera menjadi pasangan. Di pesta pernikahan, Lin mengajak Jing Zixia menari, melakukan hal yang sudah ingin dia lakukan sejak setahun yang lalu. Namun tak disangka, Jing Zixia malah ingin putus dengan Lin. Sebelumnya, dia selalu berpikir Fu Zei adalah orang jahat, tetapi ketika melihat Lin kembali dengan selamat, dia merasa Fu Zei tidak sejahat itu. Sekarang Jing Zixia tidak tahu lagi siapa yang dia cintai. Sebelumnya, Lin memiliki banyak kesempatan untuk menjelaskan identitas dirinya yang sebenarnya kepada Jing Zixia, tetapi dia tidak mengatakannya, itu yang membuatnya kecewa. Oleh karena itu, Jing Zixia ingin keduanya berpikir matang-matang sebelum membuat keputusan. Jing Zixia pulang menceritakan semuanya kepada Xing Xing, membuat ibunya merasa putrinya sungguh menyedihkan karena ditipu orang. Jadi dia menelepon Ye Ming, menyuruhnya mentransfer uang kepada Jing Zixia untuk membayar utang. Keesokan harinya, Fu Guoguang mencari Jing Zixia, memintanya menjauhi Fu Zei. Asalkan dia setuju, berapapun uang yang diminta akan diberikan. Tak disangka, Jing Zixia juga membawa uang, meminta Fu Guoguang menyuruh Fu Zei menjauhinya. Asalkan Fu Zei mengembalikan saham kepadanya, dia tidak hanya akan menjauhinya, tetapi uang itu juga akan menjadi milik keluarga Fu. Fu Guoguang melihat dia tidak kehilangan uang malah mendapatkan uang, langsung setuju. Tetapi tepat saat ini, Fu Zi muncul, melempar uang Jing Zixia ke kolam renang, mengatakan jika dia tidak setuju maka tidak ada yang bisa mengubah apapun. Jing Zixia sangat marah melihat uangnya dilempar ke air. Fu Guoguang memberitahu Fu Zei bahwa itu adalah uang yang dibawa Jing Zixia untuk menebus saham. Saat ini, Fu Zei baru tahu dia salah. Dia buru-buru mengambil uang itu. Saat Jing Zixia mengambil kembali tasnya, dia juga ditarik Fu Zei ke dalam air. Setelah naik ke darat, melihat Jing Zixia basah kuyup, Fu Zei segera mengambil pengering rambut untuk mengeringkannya. Jing Zixia terharu dengan tindakannya, tetapi setelah itu tetap mencari Fu Guoguang untuk mengembalikan uang dan menebus saham. Kali ini, Fu Guoguang tidak lagi bersikap keras seperti sebelumnya, bahkan mengundang Jing Zixia makan malam. Setelah Jing Zixia pergi, dia memberitahu Fu Zei bahwa meskipun Fu Guoguang sangat pintar, tetapi ingatannya sedang bermasalah. Tepat pada saat ini, seseorang datang melapor kepada Fu Zei bahwa Fu Guoguang telah pingsan. Fu Zei buru-buru masuk untuk melihat situasi. Dokter menyimpulkan bahwa dia pingsan karena tekanan yang terlalu besar.
Fu Ziyi khawatir ingatan ayahnya semakin menurun, takut dia tidak mengenali tamu ketika mereka datang, jadi dia meminta bantuan Jing Zixia untuk menata ulang album foto keluarga, agar ayahnya bisa mengingat nama dan identitas tamu. Setelah ditata oleh Jing Zixia, album foto sudah memiliki keterangan. Ketika ada tamu datang ke rumah Fu Guoguang, dia bisa melihat album untuk mengetahui siapa mereka. Demi perusahaan Fu Guoguang berinisiatif menemui Presiden Xia untuk membahas kerjasama di masa depan. Presiden Xia merasa sangat jarang melihat orang yang sombong seperti Fu Guoguang menundukkan kepala meminta maaf karena Fu Ziyi. Berkat usaha Fu Guoguang, kontrak kerjasama akhirnya ditandatangani. Namun, Fu Shengrong tidak puas dengan kontrak ini sehingga Fu Guoguang marah, mengusirnya keluar. Setelah itu, Fu Guoguang berbicara dengan Fu Ziyi, memintanya berterima kasih kepada Jing Zixia karena telah membantu menata ulang album foto. Sedangkan untuk urusan saham Hotel Aize diserahkan kepada Fu Ziyi untuk diputuskan, dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Sehingga diumumkan mulai sekarang, mereka hanya memiliki hubungan pemegang saham. Tetapi Fu Ziyi ingin melangkah lebih jauh. Fu Ziyi kemudian pergi ke pemakaman mengunjungi makam kakak laki-lakinya Fu Xilin. Tak disangka, Fu Shengrong malah muncul menyalahkan semua kesalahan pada Fu Ziyi dan mengatakan alangkah baiknya jika Fu Xilin masih hidup. Setelah itu, Fu Shengrong mengusir Fu Ziyi pergi, bahkan membuang bunga yang dibawanya untuk ziarah. Fu Ziyi teringat pemakaman Fu Xilin saat dia masih kecil. Fu Shengrong memarahinya habis-habisan. Hal ini membuat Fu Guoguang marah menampar Fu Shengrong, lalu menyuruhnya jangan berurusan dengan anak kecil. Setelah itu, kepribadian Lin muncul di pikiran Fu Ziyi. Sejak hari itu, dua kepribadian hidup berdampingan dalam satu tubuh. Saat ini Jing Zixia membuat janji bertemu Fu Ziyi, tetapi yang datang ke janji adalah Lin. Karena kemarin adalah hari peringatan kematian Fu Xilin, Fu Ziyi bertemu Fu Shengrong sehingga suasana hatinya sedang tidak baik. Oleh karena itu, dia tidak ingin keluar, lalu membiarkan Lin pergi menemui Jing Zixia. Namun, Lin tidak ingin memberitahu Jing Zixia tentang masalah antara Fu Ziyi dan Fu Xilin. Dia berniat menunggu Fu Ziyi muncul, baru menceritakannya padanya. Keesokan harinya Jing Zixia menangkap Dr. Moziki, memaksanya menceritakan masalah antara Fu Ziyi dan Fu Xilin. Di bawah ancaman Jing Zixia, Dr. Moziki terpaksa menceritakan kebenaran. 20 tahun lalu, sekelompok orang bermaksud menculik Fu Ziyi, tetapi salah menculik Fu Xilin. Fu Xilin mencoba memanjat keluar jendela untuk melarikan diri, tetapi tertabrak mobil dan meninggal. Karena itu, permusuhan antara Fu Ziyi dan Fu Shengrong dimulai sejak saat itu. Di sisi lain, Lin datang ke perusahaan menggantikan Fu Ziyi untuk mengurus pekerjaan. Meskipun berpura-pura sangat mirip Fu Ziyi di luar, Lin kesulitan menangani pekerjaan. Dia masuk ke kamar mandi, berharap Fu Ziyi akan muncul. Namun, Jian Bufen melihat pemandangan ini, dia tidak mengerti mengapa Fu Ziyi berbicara pada dirinya sendiri di cermin. Di sisi ini, Xia Bei mencari Fu Shengrong, menuntutnya membayar kompensasi, dan juga memaksa Fu Ziyi berlutut untuk meminta maaf kepada keluarga Xia. Setelah itu, Xia Bei bahkan memimpin orang untuk membuat masalah dengan Jing Zixia. Jian Bufen yang tahu tentang hal itu segera memimpin orang untuk menghadapinya. Namun, Xia Bei memberitahu Jing Zixia untuk tidak mencampuri urusan orang lain, mengatakan bahwa kali ini dia datang untuk mencari Fu Ziyi. Maka, seluruh kelompok mendatangi kantor menuntut Fu Ziyi membayar kompensasi 5 miliar karena grup Fu telah mencuri paten keluarga Xia. Hal ini membuat Fu Ziyi dan Jing Zixia sangat marah, menganggap Xia Bei sudah keterlaluan. Namun, Xia Bei mengancam bahwa jika Fu Ziyi tidak mau membayar kompensasi, dia harus berlutut meminta maaf di depan umum. Fu Ziyi meminta Xia Bei memberinya waktu untuk menyiapkan 5 miliar. Jing Zixia berpikir alangkah baiknya jika Fu Ziyi ada di sini. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah. Dia menyuruh Lin membuka komputer Fu Ziyi, tetapi dia tidak tahu kata sandinya. Jing Zixia mencoba memasukkan kata sandi, tak disangka ternyata adalah namanya. Tepat pada saat ini, dia menerima telepon dari Fu Shengrong. Dia berpendapat bahwa Fu Ziyi seharusnya setuju untuk membayar kompensasi 5 miliar dan berlutut meminta maaf kepada Xia Bei karena wanita itu hanya mengincar Fu Ziyi. Jika tidak, dia harus mengundurkan diri. Jing Zixia menyadari bahwa Fu Shengrong dan Xia Bei telah bersekongkol sebelumnya karena Fu Ziyi hanya setuju untuk membayar kompensasi, tetapi tidak pernah menyebutkan soal berlutut. Fu Shengrong sangat licik, dia berbohong bahwa dia telah memohon kepada Xia Bei tetapi wanita itu bersikeras menuntut Fu Ziyi harus berlutut, sehingga dia baru mengetahui masalah ini. Jing Zixia melihat Fu Shengrong tidak dapat membantu apa-apa sehingga menutup telepon. Dia berpikir bahwa hanya Fu Ziyi yang dapat menyelesaikan masalah ini. Xia Bei datang ke grup Fu mencari Fu Ziyi, menuntutnya membayar kompensasi dan berlutut meminta maaf, tetapi tak disangka Fu Ziyi malah memberinya sertifikat hak cipta. Ternyata Fu Ziyi telah lebih dulu mendapatkan hak cipta Xia Bei
membuat tuntutan wanita itu menjadi tidak berarti. Xia Bei-er sangat marah, tetapi Fu Ziyi malah menuntutnya berlutut meminta maaf. Jika tidak dia akan menuntutnya atas pelanggaran hak cipta. Xia Bei-er terpaksa berlutut meminta maaf. Fu Ziyi juga telah merekam video sebagai bukti. Sebenarnya, Fu Ziyi belum muncul, melainkan Lin yang berpura-pura menjadi dirinya. Karena Jing Zixia telah berhasil membuka komputer Fu Ziyi. Di dalamnya terdapat semua analisis dan strategi tindakannya tentang pelanggan, termasuk rencana untuk menghadapi Xia Bei-er. Lin hanya perlu mengikuti rencana Fu Ziyi untuk bisa menang. Di sisi ini, Aixin terus-menerus didesak oleh Fu Shengrong untuk mengawasi Fu Ziyi, yang membuatnya sangat canggung. Satu sisi adalah kebaikan Fu Shengrong, sisi lain adalah kepercayaan Fu Ziyi. Aixin tidak tahu harus berbuat apa, membuatnya gelisah dan tidak bisa tidur. Tepat pada saat ini, Jian Bufen datang memberitahu Aixin bahwa Fu Ziyi mungkin memiliki masalah mental, lalu menceritakan kepadanya tentang tingkah lakunya yang aneh. Sementara itu, Jing Zixia melihat seseorang sedang mengobrak-abrik barang-barang di kantor, lalu bersembunyi dan menelepon satpam. Namun, dia ditemukan oleh pencuri itu, yang memegang palu dan bermaksud menyerangnya. Tepat pada saat ini, Lin muncul dari belakang dan berhasil melumpuhkan pencuri itu. Jing Zixia buru-buru memeluk Lin lalu memarahinya, tetapi dia tidak menyangka dirinya salah mengira dia adalah Fu Ziyi. Hal ini membuat Lin sangat terkejut, tidak menyangka dalam bahaya, orang yang dipikirkan Jing Zixia adalah Fu Ziyi. Setelah itu, Lin menemui Mo Ziqi, mengatakan bahwa Fu Ziyi sudah lama tidak muncul. Mo Ziqi memberitahu Lin bahwa sebagai seorang dokter, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Fu Ziyi adalah dirinya sendiri, berharap Lin bekerja sama dalam pengobatan dan pergi agar Fu Ziyi bisa kembali. Lin merasa dirinya adalah orang yang tidak dibutuhkan sehingga dia setuju. Setelah Lin meninggalkan klinik Mo Ziqi, Aixin dan Fu Shengrong muncul. Ternyata Aixin telah menceritakan kepada Fu Shengrong tentang kondisi Fu Ziyi, sehingga dia baru tahu bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Saat ini Mo Ziqi datang mencari Jing Zixia, berharap dia bisa meyakinkan Lin untuk meninggalkan tubuh Fu Ziyi, karena bagaimanapun itu adalah tubuhnya. Percakapan mereka terdengar oleh Lin, dia merasa sangat sedih karena bahkan Jing Zixia menganggapnya sebagai orang yang tidak dibutuhkan. Di sisi ini Jian Bufen datang mencari Aixin, menemukan bahwa dia memiliki hubungan dengan Fu Shengrong, dan juga memberikan semua dokumen Fu Ziyi kepadanya. Aixin karena tekanan yang terlalu besar ingin mengundurkan diri, tetapi Fu Shengrong tidak setuju lalu pergi. Jian Bufen sangat kecewa setelah mengetahui rahasia Aixin, ternyata dia adalah mata-mata yang ditanam oleh Fu Shengrong di samping Fu Ziyi. Ini juga alasan dia menolaknya. Tetapi Aixin tidak menjelaskan apapun kepada Jian Bufen. Fu Guoqiang merasa dirinya sudah tua dan lemah, sehingga ingin mengalihkan saham kepada Fu Ziyi, menyerahkan grup Fu untuk dikelolanya. Tak disangka, Fu Shengrong malah menyerahkan rekam medis Fu Ziyi, memintanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Ternyata, Fu Guoqiang sudah tahu Fu Ziyi memiliki kepribadian ganda sejak lama. Dia menunjukkan ketidakpuasan kepada Fu Shengrong, berharap dia tidak mempersulit Fu Ziyi. Dia bahkan mengajukan syarat jika Fu Shengrong menginginkan sesuatu, dia akan memenuhi semuanya. Tetapi Fu Shengrong sangat emosional, menganggap putranya diakhiri oleh Fu Ziyi. Kedua ayah dan anak itu berutang satu nyawa padanya. Fu Guoqiang menasihatinya untuk tenang, kematian Fu Zilin hanyalah kecelakaan. Namun Fu Shengrong tidak mendengarkan, dia bersikeras menyalahkan Fu Ziyi. Fu Guoqiang memperingatkan Fu Shengrong jika dia berani menyentuh Fu Ziyi maka dia tidak akan berakhir dengan baik. Setelah berbicara, dia mengalami serangan jantung dan jatuh pingsan. Fu Shengrong hendak mengambil obat untuk diminumnya, tetapi mengingat apa yang telah dilakukan Fu Guoqiang dan Fu Ziyi kepadanya, dia segera membuang obat itu ke kolam renang. Fu Guoqiang sangat terkejut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa lalu pingsan. Setelah itu Fu Shengrong berpura-pura memanggil orang untuk menolong, membawa Fu Guoqiang ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Namun, dokter mengatakan kondisi Fu Guoqiang sangat kritis. Saat ini Lin datang mencari Jing Zixia untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia akan mengembalikan tubuh itu kepada Fu Ziyi. Jing Zixia yang mendengarnya segera membawa Lin ke teater. Dia telah menyewa seluruh teater hanya agar Lin bisa tampil untuknya. Seolah-olah ini adalah kenangan terakhir mereka berdua. Di sisi ini, Aixin bertemu dengan Fu Shengrong dan memberinya jam tangan sebagai hadiah, mengatakan bahwa dia akan melanjutkan studi ke luar negeri. Tetapi Fu Shengrong berharap Aixin akan kembali bekerja untuknya setelah selesai belajar. Aixin merasa jijik dengan perilaku Fu Shengrong. Dia ingin menjauh darinya sehingga dia pergi untuk belajar ke luar negeri. Fu Shengrong mengetahui Fu Ziyi dan Jing Zixia berada di teater sehingga dia juga pergi ke sana. Dia sangat tersentuh ketika melihat Fu Ziyi bermain piano untuk Jing Zixia. Tak disangka kepribadian kedua Fu Ziyi adalah putranya, Fu Zilin. Setelah mengantar Jing Zixia pulang, Lin dipanggil oleh Fu Shengrong. Dia mengatakan kepada Lin bahwa dia seharusnya tidak pasrah menghilang begitu saja. Dia telah menemukan seorang dokter di luar negeri dan pasti akan melenyapkan Fu Ziyi. Setelah itu semua yang ada di grup Fu akan menjadi milik Lin.
Fu Shengrong ingin memanfaatkan Lin untuk menyingkirkan Fu Ziyi dan Jing Zixia. Bahkan dia tidak peduli apakah Lin adalah kepribadian putranya atau bukan, karena bagaimanapun Lin hanyalah bayangan. Lin kembali dengan perasaan kacau. Dia berdiri di depan cermin memarahi Fu Ziyi. Jika dia tidak muncul, dia akan dimusnahkan, bahkan orang yang dicintainya akan dihancurkan. Kata-kata Lin tepat mengenai mental Fu Ziyi. Dia pun muncul dari lubuk hati kepribadiannya. Keesokan paginya, Jing Zixia datang menemui Lin, memutar lagu favoritnya. Jing Zixia tertidur di sofa, Lin menyelimutinya dengan jaket. Saat tidur, Jing Zixia masih memanggil nama Fu Ziyi, membuat Lin menyadari bahwa di hatinya hanya ada dia. Jing Zixia bangun, melihat Lin sedang memegang tangannya. Dia merasa malu, berpikir mereka harus menjaga jarak lalu pergi. Begitu sampai di mobil, dia baru sadar lupa ponselnya, jadi dia kembali untuk mengambilnya. Tetapi butuh waktu beberapa saat bagi Lin untuk membukakan pintu. Jing Zixia masuk mengambil ponsel lalu pergi. Setelah itu, Fu Shengrong muncul di kamar Lin. Ternyata mereka sedang membicarakan sesuatu sehingga terlambat membukakan pintu untuk Jing Zixia. Jing Zixia pulang, membuka ponselnya untuk melihat. Di dalamnya ada rekaman video percakapan antara Fu Shengrong dan Lin. Fu Shengrong ingin Fu Ziyi menghilang sepenuhnya, sebagai gantinya Lin harus mengalihkan saham kepadanya. Setelah selesai menonton video, Jing Zixia ditangkap. Fu Shengrong menyuruh orang menangkap Jing Zixia, berencana 2 hari kemudian akan melepaskannya. Saat itu grup Fu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Lin mengunci Jing Zixia di kamar untuk mencegahnya merusak rencana melenyapkan Fu Ziyi. Hal ini membuat Jing Zixia sedih. Dia memohon Lin untuk mengampuni Fu Ziyi, tetapi Lin karena ingin mendapatkan segalanya mengabaikan permohonannya, dia pergi menemui Fu Shengrong. Selama kerjasama kali ini berhasil, grup Fu akan menjadi milik Lin. Namun Lin tidak tahu bahwa meskipun Fu Shengrong tahu Lin adalah kepribadian putranya, dia tetap bermaksud menyingkirkannya setelah mendapatkan grup Fu. Lin dengan marah kembali memaksa Jing Zixia untuk makan agar tetap hidup. Tetapi Jing Zixia memberitahu Lin bahwa dia tidak mencintainya. Di hatinya selamanya hanya ada Fu Ziyi, menyuruh Lin untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Lin sangat sakit hati mendengar kata-kata ini. Dia menyuruh Jing Zixia menunggu di rumah, dia akan segera kembali. Lin kemudian membawa kontrak yang sudah ditandatangani menemui Fu Shengrong. Dia menyuruh Lin mengikuti pengaturannya dan dia telah menemukan seorang dokter di luar negeri. Lin hanya perlu pergi ke sana untuk berobat. Setelah Fu Ziyi dilenyapkan, segalanya akan menjadi milik Lin. Namun Lin tidak tahu bahwa sekali dia pergi ke luar negeri, dia tidak akan pernah sadar lagi. Setelah Lin pergi ke luar negeri, ada kabar yang mengatakan Fu Ziyi telah meninggal dunia di rumah sakit. Fu Shengrong dengan sendirinya menjadi ketua dewan direksi, tetapi beberapa pemegang saham menentang, menganggap kematian Fu Ziyi memiliki banyak misteri, perlu diselidiki dengan jelas sebelum membuat keputusan. Fu Shengrong memberitahu semua orang bahwa Fu Ziyi bunuh diri karena depresi. Tepat pada saat ini, Fu Ziyi muncul membuat semua orang terkejut, terutama Fu Shengrong. Dia menuduh Fu Shengrong ingin membunuhnya, lalu menyajikan rekaman sebagai bukti untuk didengarkan semua orang. Itu adalah rekaman yang diberikan oleh sekretaris Fu Shengrong kepadanya. Saat ini, Fu Shengrong baru tahu bahwa orang yang dia hubungi selama ini bukanlah Lin melainkan Fu Ziyi. Dia telah ditipu. Tidak hanya itu, Fu Ziyi juga menemukan bukti yang menunjukkan Fu Shengrong telah membuat Fu Kuoqiang mengalami serangan jantung. Ketika Fu Kuoqiang mengalami serangan jantung, Fu Shengrong melihat bahaya tetapi tidak membantu, malah membuang obatnya ke air. Fu Ziyi memiliki video yang merekam seluruh kejadian hari itu, membuat para pemegang saham sangat marah. Mereka mengkritik Fu Shengrong yang telah membuat masalah dengan kakak dan keponakannya, menganggap dia tidak pantas memimpin grup Fu. Saat ini, Jing Zixia melihat masakan yang dibuat Lin untuknya malah memasukkan gula, bukan garam. Dia menyadari bahwa orang yang selama ini dia ajak bicara adalah Fu Ziyi. Tepat pada saat ini, Fu Ziyi memanggil Jian Bufen untuk membebaskan Jing Zixia. Dia buru-buru mengemudi ke grup Fu mencarinya. Sementara Fu Shengrong menyangkal kejahatannya, polisi datang untuk menangkapnya. Melihat Fu Shengrong melarikan diri, Fu Ziyi segera mengejarnya. Namun Fu Shengrong malah lari ke lift, sehingga ketika Fu Ziyi mengejar ke tempat parkir, dia tidak melihatnya. Tepat pada saat ini, Jing Zixia muncul, Fu Ziyi berbalik dan berlari ke arahnya. Namun tak disangka Fu Shengrong mengemudi dan menabrak Jing Zixia. Fu Ziyi melompat keluar untuk melindungi Jing Zixia dan tertabrak mobil itu. Tetapi saat ini, orang yang tertabrak bukanlah Fu Ziyi melainkan Lin. Dia keluar menggantikan Fu Ziyi untuk menahan tabrakan itu. Melihat Lin mengalami kecelakaan, Fu Ziyi mengingat kembali masa kecil ketika dia dan Fu Zilin diculik. Karena dia beberapa tahun lebih tua dari Fu Ziyi, dia khawatir dia takut, lalu menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya. Ketika Fu Ziyi tertidur lelap, Fu Zilin memanfaatkan saat para penculik tertidur nyenyak, segera melepaskan ikatan dan membebaskan Fu Ziyi lalu melarikan diri. Ketika ditemukan oleh para penculik, Fu Zilin menyuruh Fu Ziyi lari duluan,
sementara dia tinggal untuk menghalangi jalan. Hasilnya dia tertabrak mobil para penculik hingga tewas. Kali ini, Lin kembali berkorban untuk Fu Ziyi. Dia bahkan berharap Fu Ziyi akan memperlakukan Jing Zixia dengan baik. Fu Shengrong juga ditangkap oleh polisi tak lama setelah itu. Fu Ziyi sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat yang sama, Fu Kuoqiang juga telah berhasil dioperasi. Fu Ziyi sangat gembira mendengar kabar itu. Saat ini, Aixin datang mengunjungi Fu Ziyi, mengatakan bahwa dia akan pergi ke luar negeri. Fu Ziyi berterima kasih kepada Aixin karena telah membantunya mengungkap kejahatan Fu Shengrong. Aixin juga mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tak disangka, Jian Bufeng juga membawa koper, mengatakan akan pergi bersamanya. Jian Qian merasa putranya melupakan yang lama demi yang baru, tidak pamit padanya lalu pergi, merasa sia-sia telah membesarkannya. Jing Zixia kemudian diundang makan malam oleh Fu Ziyi. Melihat staf restoran sedang bersiap untuk lamaran, dia berpikir Fu Ziyi akan melamarnya. Dalam hati sangat gembira. Benar saja, Fu Ziyi melamarnya, Jing Zixia setuju, keduanya berpelukan dan berciuman mesra. Dalam pernikahan, Fu Ziyi memberikan hadiah berupa rekaman suara kepada Jing Zixia. Tak disangka itu adalah perkataan Jing Zixia kepada Lin. Dia mengatakan bahwa dia akan mencintainya selamanya, hanya dia. Semua orang merasa sangat menarik, sementara Jing Zixia merasa malu tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana. Keduanya kemudian berciuman dengan bahagia. Film berakhir di sini, terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukainya, silakan berikan like, jangan lupa untuk subscribe ke channel, tekan lonceng untuk menunggu film-film terbaru ya.